kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ya balik itu? Tadi MC orang jelas. Jadi tadi pertanyaannya terus intinya tentang masalah persaksian dalam suatu akad. Di situ kan mungkin tidak ada yantun terus di situ bisa hadatain. Nah dua orang saksi. Nah undang-undang jabatan notaris itu mengatur bahwasanya ketika ada suatu transaksi itu cukup dengan dua saksi, mau itu perempuan-perempuan maupun laki-laki dua. Nah sementara tadi yang beliau ketahui di ngaji-ngaji di pengajian, kalau seandainya saksi perempuan harus dua, kalau seandainya mewakili laki-laki. Begini ya santai mawon ya. Niki biasa nderek Mbah Mun, kemarin sudah ke saya provokasi. Santai mawon gini ya, ini termasuk di antara kesalahan kita kadang bandingkan hukum fikih Islam dengan tatanan modern. Sebetulnya masalahnya anda harus ekstrim itu, karena sesuatu yang nggak perlu dibenturkan ya nggak usah dibenturkan, ya biasa aja, hanya biasa aja begini. Sebetulnya ayat itu kan ada terusannya farojulu wa mro'atani mimman tardona minasyuhada. Ukurannya apa? Misalnya antatilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Jadi Abu Hanifah itu sangat longgar dalam bab usul fikih. Jadi yang diceritakan Quran itu tentu kondisi ideal versi yang paling baik, versi yang paling dapat ridha Allah. Tapi selalu saja, saya ulang lagi, selalu saja ada ruang di mana orang-orang ahli fikih bikin kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jangan kalau tidak bisa ideal terus sama sekali. Jadi kalau tidak bisa a'lal kamalat, jangan sampai tidak di adnal kamalat. Misalnya begini, kalau nuruti ideal, saksi itu harus adil. Adil itu orangnya nggak pernah dosa besar, nggak sering dosa kecil. Mana ada orang sekarang seperti itu? Terus saksi itu orangnya harus begini-begini. Nak nuruti istri juga gitu, kalau nuruti kriteria itu harus gitu. Nggak ketemu. Li jamali harus cantik, wamali harus punya uang, harus punya nasab, punya agama. Pasti yang seperti itu nggak mau sama kamu kan gitu. Jadi, nah lalu inti daripada kesaksian itu qat'un nisa. Ada kepastian kalau sengketa ini menang ini, karena ini ada saksinya, yang lain tidak ada saksinya, atau yang satu saksinya kuat, yang satu tidak kuat. Itu saja sebenarnya kebutuhan dalam konflik itu qat'un nisa. Soal surahnya persis apa enggak ya kita yakin yang digambarkan Quran itu kelas A, adnal a'lal kamal. Yang kita lakukan itu adnal kamal, karena mau tidak mau, saya ulang lagi, mau tidak mau. Dulu itu malah kalau nuruti persis, kalau sengketa itu disidangkan itu harus habis asar. Dulu orang masih normal, kalau habis asar itu kan mau surup, itu mau matahari tenggelam. Itu zaman orang era soleh, itu mau surup itu kayak apa kiamat. Terus perasaannya orang itu sampai cacili kon mlebu omah, sapi pitik kon mlebu omah. Saya kira orang ya surup-surup malah gue melaku tinggal ngabuburit. Nah dulu enggak, bayangkan dulu itu enggak ada listrik, terus orang itu kayak histeris setiap mau ngadepi apa malam itu, karena enggak ada. Sehingga supaya orang itu takut akhirat, takut kematian, kalau ada sidang penting disuruh habis asar. Ini kalau menurut cerita Quran. Makanya kan di Quran itu ketika ada dua orang itu bersaksi fayusimani billah la syahada dari fayub ba'da sholat itu disuruh apa? Habis sholat apa? Asar. Jadi dulu itu orang itu sampai seperti itu. Tapi sekarang eranya rubah, orang itu profesional, ada jam ngantor jam 9, jam 10 itu waktu orang paling lupa mati. Kan dulu idzadatu bainikum takhatur ahadakum mutaun taraka khairan alwasatu la dan akrubna terus sak terus itu
Jadi dicari waktu paling orang itu gampang ingat akhirat, kemudian dia ada bohong. Mergo surup-surup. Makanya kalau orang dulu sudah umur sak Pak Arifin, waktune wis asar, maksudnya wis meh gitu. Dan dulu itu ngefek betul sampai Nabi ngendikan jangan sholat habis asar, karena habis asar itu setan sedang mengangkangi di sisi ini. Itu makanya dulu terus dipakai kesaksian supaya orang itu takut. Nah, makanya saya cerita nggak perlu benturkan hukum fikih Islam dengan hukum negara, tapi kita juga jangan mengatakan terus sudah saatnya meninggalkan fikih Islam malah keliru lagi. Kita katakan tadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang bisa dilakukan ya dilakukan, yaitu tadi inti daripada kesaksian itu kan ada qat'un nizah tadi. Kalau ada percekcokan ya kita tentu mihak yang punya saksi daripada yang tidak punya saksi, yang saksinya adil daripada yang saksinya fasik, yang saksinya banyak daripada yang saksinya sedikit. Ya sudah, itu yang apa ya, maksimal yang bisa kita ketahui. Bisa saja indah Allah sebetulnya salah, kebetulan ini saksinya adil, ternyata adil pesanan, sudah didesain sedemikian, diset sedemikian rupa, dikondisikan terus. Ya kita tidak pernah tahu, makanya saudara Rasul ketika kamu berdebat di depan saya, jangan-jangan di antara kalian cara berargumentasi lebih meyakinkan, kemudian saya menangkan. Sebenarnya ketika saya menangkan dan kamu salah, sebetulnya kamu tak kasih neraka gitu. Dan Nabi ngendikannya dengan penuh, ya Nabi punya karisma sehingga dulu tuh wong ape bodoh niku ora sido saking wibawanya Nabi. Nah, sekarang nyari kodi yang wibawa kayak Nabi kan tidak mungkin, malah kodi ini wedi pesakitan yang mergo orderan misalnya kan ribet. Tapi jangan pula katakan gak usah ada kodi ada adil, malah karu-karuan dunia ini. Ya tadi kaidahnya Mbah Mun, semua ulama itu malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Saya sering disewani santri atau masyarakat, Gus kula badhe pegatan, bojoku ucur wewet judes ngene-ngene. Terus ketika tak bedheki gini rata-rata sudah pegatan. Enak endi keceluk di bojo ambek keceluk duduk. Isen ndi kira-kira? Isen duduk wis kita wong lanang rati bojo iki ribet. Wis ora usah pegat. Paling gak ngamanno kowe status keceluk wong lanang di bojo gagah. Senajan nek ning omah diamuki ya ora usah mulai pada kono turu mulai. Jadi tadi apa malayudroku kulluh la yudroku kulluh. Jadi kesaksian itu kan gunanya itu tadi, kalau ada sengketa hakim ini gampang mihak mana kan. Ya sudah, kalau notaris itu nganggep perempuan ini cukup dalam kesaksian, ya sudah, itu katakan hukum notaris. Tapi apa itu menghilangkan hukum Islam apa? Nggak usah gitu, itu nanti memicu. Senengannya kok memicu gitu. Ya kira-kira gitu ya. Masih ada waktu, Gus? Satu lagi. Aja cerita ya ya nggak apa-apa ya. Oh itu masih ada itu. Silakan. Karena yang hadir itu spesial ya, jauh-jauh. Oh ya. Terima kasih. Saya tadi sangat terkesan apa yang disampaikan Gusmu berkenaan dengan Gus Baha, mohon maaf, berkenaan dengan perdagangan ya. Artinya orang kota ini tidak boleh berusaha dengan orang desa kan gitu ya. Dengan catatan ada kekhawatiran orang kota yang punya ilmu dan sebagainya ini merugikan orang-orang desa. Terus terang aja kami juga dari kuliah-kuliah dulu tentang perdagangan menurut syariat ini kami baru tahu ini luar biasa menurut kami ya, dengan apa yang saya sampaikan tadi ini ya. Dan fenomena di masyarakat ini real memang ya, kita tidak bisa menutup mata ya.
bahwasanya perdagangan orang desa dengan orang kota ya, ini akan ada yang dirugikan, yaitu orang-orang desa, kecuali orang kota tadi ini betul-betul memegang syariat ya. Yang ingin kami tanyakan Ustaz ya, bagaimana kita ini bisa berdagang ini menurut syariat kan, ya. Ya, karena menurut syariat ini, karena hari-hari ini kita berdagang gitu, termasuk tak boleh dosa apa, terus mungkin di dalam perdagangan itu kalau ada orang kecewa atau tidak jadi beli itu dikembalikan dengan ikhlas, langsung malaikat berdoa, ya Allah hindarkan orang ini dari kebangkrutan orang yang jual tadi ini. Sehingga kami mohon petunjuk bagaimana kiat-kiat kita seorang muslim ini bisa aman di dalam syariat untuk melakukan perdagangan. Matur nuwun Ustaz. Pakai itu aja nomornya. Asmane siapa? Asmane Mas Abdul Razak. Gini Mas Abdul Razak ya, Bapak Abdul Razak. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya Nabi itu kan sangat mencintai semuanya, dan agama ini ad-dinu an-nasihah. Awal orang desa ngerti kota ya barokahnya orang-orang kota itu. Tapi ya diharapkan oleh Nabi, perjumpaannya itu bukan perjumpaan kepingin ngakali, tapi memang ingin menambah atau transfer ilmu lah gitu. Kalau niatnya gitu bagus, karena ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihah, maksudnya nasihat itu berkomitmen baik kepada orang desa atau pada orang apa lain. Coba sekarang kok udah timpang gimana ya? Di kampung itu ada hukum sosial yang bagus, misalnya buruh itu ya buruh, mengumpulkan uang dari kota maupun dari buruh ke orang lain supaya buat beli tanah tetangganya yang harganya paling 20 juta 15 juta dan menangitkan kasta hidupnya. Tahu-tahu orang-orang kota mentang-mentang punya uang 1 miliar 2 miliar, tanah di kampung itu sudah diborong, padahal miliknya orang Gunung Kidul, diborong orang, nggak diapa-apain. Nah ini buruh-buruh kampung situ yang ingin beli hanya corong Jawa nempel, hanya ngambil kaplingan saja tidak mampu, karena setelah dimiliki orang kota nggak akan terjual lagi selain harganya apa? Jadi itu dulu kalau zaman Sayyidina Umar ada orang beli tanah luas kok nggak digunakan, itu disita oleh negara, harus dipaksa digunakan atau dipinjamkan atau apalah, yang penting tetap apa? Manfaat. Jadi kalau sampean tanya gimana supaya perdagangan itu jalan, ya tadi yang terpelajar ini kalau ngajak wong desa ya niati ya tadi ya, transfer ilmu, transfer peradaban, bukan malah ngakali tadi. Sama cari di hadis Sahih Muslim itu ada itu babnya itu jelas ada, nah Rasulullah antalak berruban. Ada teks bagian bentuknya ngendikan la yabi hadirun libadin, la yabi, jangan sampai orang yang terpelajar ini transaksi sama orang apa budui. Tapi dalam konteks yang niatnya ada baik. Tapi kalau niatnya baik, di mana-mana kalau yang dilarang ya tentu yang tidak baik. Tapi kalau niatnya transfer ilmu kayak tadi, wisata ke orang pedalaman, tapi niatnya awal dari pembelajaran ya benar. Niatnya gue tontonan tok. Malah ketika mereka terpelajar, wah di sini kena api, ono manusia pohon sekarang sudah ada indah. Itu kan kurang aja betul. Sama-sama anak bangsa, sisi tok penonton, yang satu jadi objek itu kan. Ngawur betul itu. Ya kira-kira seperti itu. Yang penting tadi ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah apa? Nasihat-nasihat itu berkomitmen kalau hubungan dengan orang lain niatnya supaya orang lain itu lebih apa? Baik, tidak menjadi korban. Ya sekian demikian Mas.